Baik, Bapak, silakan mulai saja acara ini. Izin ya, Pak Suki. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para guru besar yang kebetulan hadir pada kesempatan ini ada Prof. Jun, Prof. Agung, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Panitia Seleksi Calon Dekan FIKUI, Pak Suki dan kawan-kawan, serta yang kami banggakan para peserta hadirin peserta sosialisasi Seleksi Calon Dekan FIKUI periode 2025-2029. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kita nikmat sehat hari ini dan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi seleksi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia periode 2025 dan 2000 sampai dengan 2029. Pada kesempatan ini, izin sebelum acara dimulai, saya membacakan agenda acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pengenalan panitia seleksi calon dekan, dilanjutkan dengan sosialisasi dan paparan tentang seleksi calon dekan FIKUI, dan diakhiri dengan penutup. Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran acara ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pengenalan panitia seleksi calon dekan FIKUI 2025-2029 yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Imade Karyase. Pada Pak Made kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Atiko. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama terima kasih sekali lagi Bu Atiko sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mencoba menyampaikan panitia PSCD atau panitia bakal calon dekan FIKUI periode 2025-2029. Yang saya hormati Profesor Jun, Profesor Agung, juga ada Profesor Roro Tuti, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan untuk ikut sosialisasi kegiatan ini. Yang saya hormati juga teman-teman PSCD yang juga bersedia menjadi PSCD pada periode ini. Mungkin sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa proses pemilihan kami itu berawal dari adanya surat dari rektor untuk mengembang atau membuat tim panitia pemilihan calon dekan FIK. Lalu kami dari bagian dipilih, dimasukkan, diminta untuk berperan serta, kemudian selanjutnya disampaikan pada Senat Akademik Fakultas, dan lalu kami sampaikan ke rektor, kemudian keluar surat dari rektor sebagai PSCD. Izin saya untuk share screen ya. Ya, baik, ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu, para Prof yang sudah saya sampaikan. Jadi ada keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 2770 SK R/UI tahun 2024, di mana memutuskan bahwa panitia pemilihan calon dekan, dan juga di situ termuat di samping kami sebagai panitia pemilihan calon dekan ini juga ada
persyaratan administrasi dari calon dekan yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang kami seluruhnya adalah pertama ada Profesor Insinyur Mahfud Sudibandrio, MSc PhD, Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia sebagai perwakilan rektorat, kemudian saya sendiri, Made Karyasa, kemudian Ibu Hani Handayani, kemudian ada Nas Mega Hasanul Huda, SKP Mas MKep, SP Kep Anak PhD, kemudian ada Ibu Ria Utami Penjahitan, SKP MKep, dan Bapak Nes Sukiananto, SKP MKep, kemudian ada Ibu Atiko SPMAT. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, panitia calon dekan FIKUI tahun 2025, periode 2025-2029. Kami kembalikan kepada Ibu Atik. Baik, terima kasih Pak Made atas paparannya tentang profil panitia seleksi calon dekan FIKUI 2025-2029. Mari kita lanjutkan langsung saja pada acara inti, yaitu sosialisasi dan diskusi tentang seleksi calon dekan FIKUI yang akan disampaikan oleh Bapak Sukihananto MKep. Silakan Pak Suki. Terima kasih Bu Ati, mohon izin Bapak Ibu, Prof sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami selaku panitia seleksi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan mengadakan sosialisasi kegiatan terkait dengan seleksi dekan Fakultas Ilmu Keperawatan untuk periode 2025 sampai 2029. Tadi terima kasih Pak Made sudah mengenalkan. Bapak Ibu izin kami berlima adalah utusan dari Senat Akademik Fakultas Ilmu Keperawatan dari unsur dosen, kemudian Ibu Ati tadi dari unsur Ailuni, dan ada satu lagi Wakil Rektor 1 Prof. Insinyur Mahmud Subandrio yang diminta untuk menjadi perwakilan dari unsur rektor juga. Kebetulan dari kami berlima dari unsur dosen, Bapak Ibu, saya diamanahkan sebagai Ketua PSCD, kemudian Ibu Mega Hasanul Huda sebagai Sekretaris PSCD untuk periode kali ini. Izin Bapak Ibu, Prof, kami akan sampaikan terkait dengan teknis proses seleksi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, Prof, izin sosialisasi seleksi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia periode tahun 2025 sampai 2029. Bapak Ibu dan Prof sekalian perlu diketahui bahwa semenjak ada pengangkatan rektor baru di bulan Desember ini, beberapa dekan di lingkungan Universitas Indonesia yang diangkat menjadi wakil rektor dan ada beberapa kepala badan. Di antaranya ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada 5 dekan yang kemudian diangkat menjadi wakil rektor dan atau kepala badan di tingkat UI, sehingga 5 fakultas yang dekannya diangkat itu harus dilakukan pemilihan ulang, pemilihan baru untuk dekan yang menggantikan. Di antaranya adalah Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Kedokteran Gigi, dan satu sekolah ilmu lingkungan. Jadi SIL yang melaksanakan seleksi calon dekan atau calon direktur untuk periode 2025 dan 2029. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut kami sampaikan tahapan dari proses seleksi calon dekan untuk FIKUI. Jadi kami diawali dari tanggal 16 kemarin sampai 22 Desember ada pengusulan nama untuk PSCD dari SAF melalui dekan kepada rektor, kemudian ada penunjukan dan persiapan, dan alhamdulillah tahapan ini sudah kita lewati.
sudah terbentuk proses di tingkat UI oleh panitia PSD dan sekolah atau direktur. Kemudian di tahapan yang disampaikan dari rektor sebenarnya harusnya sudah dari tanggal 27 Desember sampai nanti 6 Januari Bapak Ibu sudah bisa dimulai pendaftaran dan sosialisasi serta unggah dokumen. Tapi karena melihat kesiapan dan kebetulan Bapak UI FIK, karena Bapak Ibu PSD ini harus beraktivitas selama beberapa jeda liburan dan cuti bersama Bapak Ibu ya. Jadi agak ada proses yang lebih cepat dari biasanya. Karena Bapak Ibu perlu diketahui seleksi calon dekan ini hanya berlangsung 1 bulan ya, bahkan kurang. Karena ini diawali dari sekarang Bapak Ibu, hasil pendaftaran ini nanti kita akan melakukan verifikasi administrasi oleh panitia seleksi calon dekan atau direktur sekolah. Dan Bapak Ibu diketahui tahapan ini kita mulai tanggal 30 Desember sampai nanti tanggal 6 Januari Bapak Ibu ya, proses pendaftaran dan unggah dokumen. Jadi Bapak Ibu Prof yang berkenan untuk menyalonkan diri menjadi calon dekan FIK, maka waktu untuk melakukan pendaftaran, kemudian unggah dokumen hanya dibatasi sampai 6 Januari, nanti menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh UI. Kemudian kami PSCD akan melakukan verifikasi administrasi selama 2 hari di tanggal 7 dan 8. Ini akan disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh rektor terhadap para calon dekan, baik persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah tanggal 9 Bapak Ibu kami akan mengumumkan verifikasi persyaratan dan kelengkapan administrasi. Apakah dari Bapak Ibu ini ada yang kurang atau yang cukup ya, jadi dari para pendaftar, apakah ada yang sudah selesai, sudah cukup, atau lolos begitu ya, disebutnya lolos verifikasi dokumen, sehingga nanti akan kami teruskan ke rektor. Kami punya waktu maksimal tanggal 10 Januari Bapak Ibu untuk menyampaikan calon dekan dan atau direktur sekolah dari PSD ke Pak Rektor. Jadi Bapak Ibu, izin kami sampaikan berbeda dengan tahapan-tahapan PSD tahun-tahun sebelumnya bahwa pada tahapan seleksi dekan kali ini tidak ada penyampaian visi dan misi oleh calon dekan di tingkat fakultas. Jadi Bapak Ibu nanti tim PSCD fakultas lebih berfokus pada seleksi verifikasi administrasi dokumen dan kelengkapan lainnya. Jadi penyampaian visi, misi, dan juga presentasi wawancara dengan pimpinan UI itu akan dilaksanakan langsung oleh rektor dengan pimpinan UI di akhir Januari nanti. Nah, ini sampai tanggal maksimal 10 Januari Bapak Ibu ya kami akan menyampaikan hasil verifikasi 3 yang sudah melengkapi administrasi dan sudah layak untuk diusulkan kepada rektor. Dan selama tanggal 13 sampai 16 ini Bapak Ibu hanya kurang lebih 3 hari, 14, 15, dan 16 Januari akan ada proses yaitu asupan publik, di mana Bapak Ibu nanti akan diberikan asupan publik oleh siapapun ya, disilakan untuk memberikan masukan kepada para calon dekan yang sudah mendaftar dan sudah diumumkan. Ini akan menggunakan link yang dimiliki oleh UI. Kemudian di tanggal 17 sampai 30 ini adalah rentang Bapak Ibu karena tadi ada 5 wilayah atau dalam arti ini ada 4 dekan dan 1 direktur sekolah yang akan dilaksanakan penilaian langsung oleh pimpinan UI dalam bentuk pemaparan visi misi, wawancara, dan juga akan langsung diumumkan persis saat kemarin seleksi rektor Bapak Ibu ya. Jadi di akhir sesi pemaparan dan wawancara dengan para calon dekan akan langsung diumumkan oleh Pak Rektor dekan. Jadi kami sampaikan tanggal 30. Jadi nanti tanggalnya hanya akan 1, cuman di rentang itu. Jadi bisa lebih cepat atau bahkan di akhir. Nanti tergantung Pak Rektor menjadwalkannya dari 4 dekan lebih dulu untuk dilakukan proses pemaparan, wawancara, dan juga pengumuman. Sebagaimana kemarin efektif sebenarnya dari tanggal sekarang 30 sampai tanggal 16, kami hanya punya waktu kurang lebih 3 pekan maksimal Bapak Ibu ya. Bahkan tidak ada, cuma 2 pekan untuk melaksanakan proses dari Bapak Ibu melakukan pendaftaran,
sampai memberikan asupan publik, dan nanti di pekan ketiga dan keempat ini sudah akan ada proses seleksi oleh pimpinan UI dan akan langsung diumumkan pada saat hari pemaparan dan wawancara calon dekan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang menjadi persyaratan. Jadi Bapak Ibu, persyaratan umumnya adalah saya kira Bapak Ibu sangat mumpuni semua ya. Saya kira syarat ini adalah WNI yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan, kemudian bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tentu Bapak Ibu berKTP Indonesia. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang mungkin ada pembatasan usia. Jadi Bapak Ibu yang boleh mendaftar sebagai calon dekan adalah belum berusia 60 saat dilantik menjadi dekan. Jadi pelantikan kemungkinan dilaksanakan di bulan Januari juga Bapak Ibu atau awal Februari, sehingga Bapak Ibu diharapkan yang akan mendaftarkan saat dilantik di akhir Januari atau awal Februari itu belum berusia 60 tahun. Tentu misalkan berusia 59 sekian bulan sangat dimungkinkan. Jadi yang dihitung adalah pada saat dilantik menjadi dekan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ini saya kira juga Bapak Ibu semua adalah calon dekan yang luar biasa. Kemudian berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis yang disetarakan dengan doktor. Nah, Bapak Ibu izin, karena ini syarat umum, jadi Bapak Ibu tidak dispesifikan sebagai, mohon maaf gitu ya, tidak dikunci harus bergelar doktor keperawatan begitu. Jadi Bapak Ibu, karena ini sangat umum, jadi Pak Rektor memberikan syarat yang pasti bergelar doktor atau spesialis dan disetarakan dengan doktor. Tapi kami berharap Bapak Ibu di sini para dosen-dosen FIK dan juga Bapak Ibu alumni FIK yang sudah bergelar doktor dan eligible, khususnya tentu kita akan sangat senang dan tentu berharap yang menjadi dekan Fakultas Ilmu Keperawatan adalah Bapak Ibu yang memang alumni FIK atau Bapak Ibu dosen di FIK yang sudah sesuai dengan kepakaran dan kompetensinya. Kemudian tidak pernah menjadi terpidana ataupun didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Untuk syarat ini saya kira Bapak Ibu sudah clear semua, insya Allah tidak ada yang tersangkut. Kemudian bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI. Bapak Ibu, dokumen ini berupa surat pernyataan dan surat keterangan yang nanti Bapak Ibu akan unggah, di mana template-nya akan disiapkan di dalam sistem yang sudah disiapkan UI. Kemudian bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai dekan fakultas di UI, dan yang terakhir tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan atau kode perilaku. Beberapa dokumen ini yang kami siapkan template-nya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi, bahkan akan di-generate Bapak Ibu di sistem UI. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi data pribadi, misalkan nama, gelar, alamat, nomor pegawai, NIP, atau nomor induk dan yang lain, kemudian ditanda tangan dengan eligible untuk menjadi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan periode 2020. Kan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai bukti warga negara Indonesia. Bapak Ibu nanti teknis adalah mengupload ya, Bapak Ibu mengupload KTP, kemudian menyerahkan pernyataan kesediaan menjadi bakal calon dekan yang juga nanti akan dibuat secara template Bapak Ibu. Kemudian menyerahkan salinan fotokopi ijazah doktor atau spesialis yang disetarakan dengan doktor yang sah dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini saya kira juga Bapak Ibu sudah memiliki, tinggal mengupload saja nanti dokumennya dalam bentuk scan, kemudian menyerahkan surat keterangan sah dokter. Saya kira ini kita tidak kunci Bapak Ibu ya, tidak juga dikunci harus dari rumah sakit tertentu atau dari vaskes tertentu ya Bapak Ibu. Selama dia merupakan surat keterangan sah dari dokter, maka Bapak Ibu disilahkan untuk mengupload ya. Sudah yang pasti adalah dokter yang memiliki SIP yang masih aktif, kemudian dari vaskes yang juga masih memiliki izin aktif juga gitu. Kemudian menyerahkan fotokopi NPWP, saya kira juga Bapak Ibu sudah pasti memiliki. Nah, ini Bapak Ibu yang agak spesifik adalah Bapak Ibu menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap, kemudian mencakup data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan, kemudian keluarga, disertai dengan eksekutif summary Bapak Ibu ya. Dari riwayat hidup tidak lebih dari 2 halaman. Ini Bapak Ibu mohon jadi perhatian karena diharapkan daftar hidup dan eksekutif summary tidak lebih dari 2 halaman. Dengan ketentuan menggunakan font Arial dengan hurufnya 11 spasi 1,
margin kiri kanan dan atas bawah 433 cm. Jadi ini Bapak Ibu, monggo silakan para Bapak Ibu calon dekan nanti bisa membuat eksekutif summary yang tidak lebih dari 2 halaman sehingga akan memudahkan Pak Rektor dan juga pimpinan UI dalam melakukan visi misi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian menyerahkan makalah menguraikan tentang motivasi menjadi dekan UI Bapak Ibu, serta pemikirannya tentang Renstra dan program kerja berdasarkan visi, misi, dan kebijakan umum yang harus diserahkan dalam 2 versi. Yang pertama adalah uraian lengkap Bapak Ibu ya, jadi ini menguraikan semua Renstra, program, visi, misi, dan kebijakan umum yang akan Bapak Ibu jalankan saat nanti terpilih menjadi dekan FIK UI. Dan yang kedua adalah membuat eksekutif summary yang tidak lebih dari 10 halaman. Jadi izin saya konfirmasi Bapak Ibu tadi yang di atas adalah riwayat hidup lengkap, yang bawah adalah visi misi. Jadi ada 2 versi lengkap dan versi ringkas dalam bentuk maksimal 10 halaman dengan ketentuan font Arialnya, kemudian size-nya 12, spasi 1, margin kanan kiri 433 cm. Kemudian Bapak Ibu juga memberikan pernyataan tertulis yang bermaterai cukup bahwa tidak sedang dalam proses hukum, tidak sedang menjalankan hukuman, dan tidak dicabut haknya untuk memangku jabatan publik. Surat ini Bapak Ibu nanti akan tergenerate di dalam sistem, hingga Bapak Ibu saat sudah mengisi biodata diri, maka nanti akan muncul link untuk mendownload surat yang menyatakan pernyataan tertulis tersebut, dan Bapak Ibu tinggal tanda tangan dan membubuhkan materi dan diupload kembali. Jadi nanti format surat keterangan dan atau surat pernyataan si biodata, maka suratnya sudah mengisi nama dan data-data Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu tinggal tanda tangan dan membubuhkan materi dan diupload kembali. Kemudian memberikan pernyataan tertulis yang bermaterai cukup, tidak sedang dalam proses hukum, tidak sedang menjalankan hukuman, kemudian tidak dicabut haknya untuk memangku jabatan tadi sudah Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu memberikan pernyataan tertulis bahwa calon bukan pengurus suatu partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu jika mohon maaf jika Bapak Ibu ada yang pernah menjadi pengurus salah satu partai politik, maka diharapkan dalam 5 tahun terakhir Bapak Ibu tidak memiliki jabatan di partai politik tersebut. Demikian Bapak Ibu kurang lebih untuk syarat kemudian umum dan syarat administrasi serta tahapan. Izin terakhir Bapak Ibu saya akan memaparkan link yang Bapak Ibu untuk akses pada saat nanti melakukan pendaftaran. Izin saya share screen kembali Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti dipersilakan Bapak Ibu untuk login ke pemilihandekan.ui.ac.id Bapak Ibu ya. Di sini pemilihandekan.ui.ac.id ini link yang akan digunakan untuk melakukan proses pendaftaran Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu login ke sini, maka akan tampil halaman seperti ini Bapak Ibu ya. Universitas Indonesia melaksanakan seleksi calon dekan dan direktur sekolah di lingkungan UI. Ada jadwal kegiatan sama persis nanti kami sampaikan Bapak Ibu ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian ini tadi persyaratan sudah sampaikan juga sudah tercantum di sini sangat detail, baik persyaratan umum dan juga persyaratan administrasi, ditampilkan semuanya. Dan di sini ada menu login Bapak Ibu. Sebelum menu login di sini ada dokumen pendukung Bapak Ibu saat menyusun visi misi dan Renstra yang akan Bapak Ibu buat saat menjadi calon dekan FIK. Yang pertama adalah peraturan 1 UI, kemudian rencana pembangunan jangka panjang UI 2015-2035 dan juga kebijakan umum arah pengembangan UI. Ini bisa menjadi Bapak Ibu dokumen yang di-download dan diakses sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun visi, misi, dan Renstra program sebagai calon dekan. Nah, untuk login Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di login saat hanya menggunakan satu akses, yaitu menu akses akun Google Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 login menu, yang pertama adalah panitia, nanti menjadi kewenangan kami, sementara yang kedua adalah mendaftar dan masuk sebagai calon dekan dengan akses di Gmail gitu ya. Jadi pendaftaran, maka nanti Bapak Ibu akan muncul pendaftaran seperti ini. Ada registrasi, ini ada nama lengkap, kemudian gelar depan, gelar belakang, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, alamat lengkap, email aktif, nomor HP, pekerjaan, instansi kerja, pangkat dan jabatan. Dan Bapak Ibu, jika sudah semuanya lengkap, nanti Bapak Ibu bisa klik mendaftar. Nah nanti di dalam, karena izin Bapak Ibu, kami juga sedang berkoordinasi ke
Direktorat Sistem Informasi UI yang mengelola sistem ini untuk mendapatkan manual booknya dalam mengisi panduan, tapi karena belum selesai, insya Allah semoga hari itu sudah bisa di-share ke Bapak Ibu dan nanti mungkin akan dicantumkan di dalam laman pemilihan dekan UI-nya. Nanti akan ada menu biodata diri, kemudian akan ada juga menu untuk foto Bapak Ibu ya, untuk unggah foto, kemudian akan juga ada menu untuk unggah video Bapak Ibu ya. Unggah video itu di dalam link uploadnya nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat satu video berdurasi maksimal 1 menit yang memaparkan visi, misi, dan program Bapak Ibu sebagai calon dekan FIK dan diupload begitu. Kemudian nanti ada menu tadi Bapak Ibu ya, kelengkapan-kelengkapan dokumen seperti surat-surat pernyataan, surat keterangan yang bisa Bapak Ibu download setelah Bapak Ibu melengkapi biodata di awal dan itu tergenerate. Bapak Ibu tinggal melakukan tanda tangan dan membubuhkan materai dan kemudian diupload kembali pada sistem. Demikian Bapak Ibu kurang lebih sedikit gambaran tentang proses seleksi calon dekan Fakultas Ilmu Keperawatan untuk periode 2025 sampai 2029. Besar harapan kami Bapak Ibu sebagai dosen Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan juga sebagai alumni-alumni UI dan atau mungkin ada bukan alumni UI yang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran sebagai calon dekan FIK UI periode 2025-2029, kami sangat senang hati untuk harapkan Bapak Ibu bisa segera join, mendaftar gitu ya. Adapun nanti jika Bapak Ibu membutuhkan kontak untuk bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami PSDD yang 5 ini khususnya. Ada saya, ada Ibu Mega, ada Bu Ria, ada Ibu Hani, ada juga Pak Made, dan kalau alumni ada Ibu Ati. Disilakan bisa japri ke kami berenam gitu ya, silakan saja. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu akan kami bantu untuk diselesaikan begitu ya, apakah persyaratannya atau prosesnya begitu ya. Dan jika kami ada kendala juga, kami akan follow up juga ke pemilihan di tingkat UI ya, ke DSC UI agar dibantu untuk diselesaikan. Saya kira demikian Bapak Ibu, besar harapan kami Bapak Ibu memahami dengan baik dan kami berharap seleksi dekan FIK kali ini karena berbeda dengan biasanya, jadi Bapak berbedanya adalah tidak ada pemaparan visi dan misi dengan PSDD fakultas. Jadi Bapak Ibu nanti langsung memaparkan visi misi bersama dengan rektor dan pimpinan UI dalam bentuk wawancara dan juga pemaparan dan berakhir dengan langsung pengumuman Bapak Ibu. Jadi prosesnya persis dengan seleksi rektor yang kemarin dilaksanakan di beberapa bulan sebelumnya. Jadi nanti begitu ada hari itu wawancara Bapak Ibu tanggal tertentu dari 17 sampai 30 Januari di sore harinya atau bahkan beberapa jam setelah acara selesai akan langsung diumumkan oleh Pak Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan terpilih. Jadi tidak ada 2 kali presentasi pemaparan. Kalau seleksi sebelumnya Bapak Ibu harus presentasi dengan fakultas, kemudian nanti ada presentasi dengan rektor lagi, jadi ada 2 kali. Sekarang karena lebih dipangkas, pekerjaan kami di PSDD fakultas lebih kepada verifikasi administrasi dan kelengkapan Bapak Ibu sebagai calon dekan FIK UI. Demikian Bapak Ibu dari saya, disilakan jika ada diskusi pertanyaan, kami akan senang hati untuk menjawabnya dan juga akan mengeskalasi ke pimpinan UI jika ada kendala yang berbeda. Atas nama PSDD, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Atia Hardika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suki yang sudah memaparkan secara gamblang ya. Namun demikian mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya persilakan kepada Prof maupun Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikannya. Silakan Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu, monggo berkenan resen atau langsung open mic, disilakan. Barangkali silakan siapa Prof, Prof Agung, Prof Roro atau siapapun para hadirin. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Atau sudah jelas semua? Tinggal langsung daftar gitu ya Pak Uki. Izin Bapak Ibu yang khususnya dosen FIK, izin nanti kami akan bernodin pribadi Bapak Ibu ya dari PSDD kepada para Bapak Ibu dosen FIK yang eligible sesuai dengan syarat-syarat umum tadi agar Bapak Ibu bisa berpartisipasi juga untuk mensukseskan proses pemilihan calon dekan FIK pada periode ini. Silakan Bapak Ibu, monggo berkenan jika ada yang mau ditanyakan, Prof, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini Bapak Ibu yang mungkin belum eligible dan ikut hadir mungkin bisa menjadi kompor menyemangati Bapak Ibu seniornya atau dosen di departemen yang sudah eligible untuk bisa mendaftar ya Bapak Ibu ya.
Silakan Suki, ini Bapak kan Ibu. juga terbuka untuk non FIK juga ya Pak, untuk Terbuka dari Bu, luar juga terbuka, bisa ya. terbuka. Ya, Bahkan tadi artinya syarat mungkin Bapak Ibu umumnya bisa juga menginformasikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin berminat dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. baik. Bebas Bapak Ibu, jadi syarat umumnya adalah tidak mengunci lulusan, harus FIK, bahkan tidak mengunci harus perawat Bapak Ibu ya. Di dalam prasyarat yang disebutkan dengan gelar doktor, spesialis atau yang disetarakan. Kemungkinan yang daftar bukan perawat gitu ya, atau bukan Iluniwi juga sangat memungkinkan. Cuman kami berharap karena ini adalah dekan FIK UI ya, kami sangat berharap yang menjadi dekan FIK UI adalah para perawat, apakah itu alumni kami gitu ya, ataukah di luar Iluni UI. Demikian. Bapak Ibu, monggo Prof, kayaknya kalau sudah jelas Alhamdulillah, dan kami berharap mulai hari ini sampai nanti tanggal 6 Bapak Ibu bisa mengakses halaman pemilihan dekan UIAC ID. Bapak Ibu silakan diakses untuk bisa mendapatkan paling ya monggo dipersiapkan persiapan untuk dokumen yang diupload yang agak berat mungkin adalah Rensra ya Bapak Ibu ya, Rensra menyusun program visi misi saat menjadi calon dekan yang itu butuh disusun dulu dan tadi dibuat uraian lengkap, bahkan resume eksekutif summary-nya dibuat maksimal 10 halaman gitu ya, sehingga nanti itu yang mungkin agak lama diproses, tapi saya kira dokumen-dokumen umum administrasi Bapak Ibu sudah ada semuanya, tinggal diupload saja, sama tadi mungkin video Bapak Ibu ya, video yang menyampaikan durasi 1 menit untuk menyampaikan visi misi saat menjadi dekan FIK nanti. Demikian, monggo Bapak Ibu, masih ada yang berkenan bertanya atau menyampaikan informasi? Alhamdulillah berhadir kurang lebih 39 orang. Ini ada panitia dan juga ada yang non panitia dari peserta Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah jelas apa yang disampaikan Pak Suki, Bapak Ibu? Ya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan Pak. Prof Agung, Prof Roro yang di sini ada tadi Prof Herni juga ya, sama Prof. Jadi ada Prof Jun mungkin sudah live. Bapak Ibu yang lain silakan boleh. Bapak Ibu bisa akses juga info detailnya di halaman website FIK dan juga sosial media FIK Bapak Ibu ya di IG. Itu juga memuat syarat dan kelengkapan yang sama juga. Jadi kami menunaikan tugas saja untuk sosialisasi dan kami berharap Bapak Ibu mungkin yang khususnya dosen-dosen atau alumni FIK yang mungkin belum eligible, mohon maaf, karena mungkin belum doktor atau belum S3, boleh juga untuk di-sharing-sharing, disebarkan ke alumni-alumni FIK UI atau alumni-alumni yang lain ya, karena tidak ada mengunci harus UI Bapak Ibu ya, jadi dibolehkan, bahkan tidak harus perawat begitu ya, penyebutan dalam syarat umumnya Pak Rektor. Monggo silakan di-share, diinformasikan ke jejaring Bapak Ibu sekalian, dan waktunya cuma 1 minggu kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini tanggal 30 Desember sampai nanti tanggal 6 Januari, kami berharap nanti ya akan banyak, ramai, dan kami kewenangannya tidak lebih sebatas melakukan verifikasi dokumen. Jadi seberapapun peserta yang daftar, mungkin hitungannya bijian misalkan 5, 6, 7 atau bahkan lebih dari 10, tentu 10-10-nya jika lolos administrasi akan kami ajukan ke Pak Rektor untuk dilakukan tahapan selanjutnya langsung yaitu pemaparan dan wawancara visi misi. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan kembali lagi bahwa PSCD tidak akan melakukan kegiatan pemaparan visi misi di tingkat fakultas. Jadi kewenangan PSCD hanya melakukan pemberkasan, seleksi verifikasi administrasi. Jika lolos semua maka akan langsung diarahkan ke rektor, dilakukan pemaparan dan juga wawancara. Dan di antara tanggal 17 sampai 30 Januari Bapak Ibu akan ada 1 hari yang ditetapkan Pak Rektor dan nanti Bapak Ibu yang lolos yang diajukan ke Pak Rektor kami akan informasikan bahwa Pak Rektor mengundang Bapak Ibu untuk dilakukan pemaparan dan wawancara dan di sore harinya mungkin akan langsung diumumkan Pak Rektor dekan terpilihnya. Demikian Bapak Ibu, jadi lebih ringkas memang tugas kami, lebih kepada administrasi dan kelengkapan saja. Cukup dari saya, monggo Bapak Ibu ini dari tadi saya belum mohon izin, belum ada yang berespon untuk bertanya. Monggo silahkan Bapak Ibu, jika ada atau sudah jelas.
Izin Pak, Prof Agung. ya Silakan Prof, silakan. kalau yang lain mungkin malu ya, saya malu-maluin. Silakan Prof, silakan. Iya, eh, nanti untuk linknya yang ada di chatbox ya, Betul, dan ya, Prof. semuanya nanti akan ada setelah kita masuk mendaftar akan semua di situ ya. Semua proses submit, upload dan sebagainya ada di situ berarti ya. Tidak ada Betul, Prof. link yang lain selain dari yang sudah di-share sama panitia. Ya. Baik, izin menjawab Prof Agung. Jadi satu pintu ya Prof, nanti menggunakan pemilihan dekan UIAC ID tersebut, mulai dari mendaftar, upload dokumen, termasuk tadi template-template surat pernyataan dan surat keterangan Prof. Jadi itu nanti akan di-generate oleh sistem UI. Jadi begitu Prof memasukkan biodata, maka nanti misalkan surat pernyataan tidak menjalani hukuman itu nanti sudah di-generate, tinggal download, Prof datangan, bukan materi dan di-upload kembali. Jadi tidak perlu membuat template tersendiri. Paling video ya Prof ya. Kalau video tadi juga ada tempatnya untuk upload durasi maksimal 60 detik atau 1 menit untuk menyampaikan visi misi dan program sebagai calon dekan FIK nantinya. Demikian Prof Agung. Terima kasih. Ya, saya memang belum melihat ke dalamnya untuk video. Kalau dulu itu disebutkan langsung merek dagang dari videonya bahwa video harus diupload ke TikTok misalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang enggak ya, bebas ya. Tidak Prof. Ya. Nanti satu pintu menggunakan link tersebut ya. Nah, nanti pada saat kebutuhan asupan publik, Prof, nanti mungkin video yang sudah diupload ke kami akan kami tempelkan di link videonya FIK, Prof, gitu ya. Sehingga nanti orang mengakses langsung kepada sumber yang sesuai atau yang valid yang dimiliki oleh fakultas. Atau nanti akan ada arahan lanjut ya, Prof, apakah perlu ditempelkan di akun sosial media masing-masing calon dekan, gitu ya. Sehingga nanti kami jatuhnya hanya merepost link saja, sehingga asupan publik, tapi sejauh ini asupan publik sama persis dengan yang dilakukan pada saat rektor kemarin, Prof. Jadi melalui link yang sama juga, yaitu pemilihan dekan UIACI. Demikian, Prof. Agung. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Agung. Silakan Bu Debbie Dahlia. Pak Suki, izin saya nggak open cam ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suki, terima kasih penjelasannya dan juga kepada panitia. Terima kasih sudah menyelenggarakan sosialisasi ini. Mungkin concern saya soal alur Pak Suki gitu ya. Saya hanya curious aja gitu ya, mengapa alurnya begitu, maksud saya gini, kenapa panitia sangat tidak berperan di sini gitu loh. Padahal panitianya hebat-hebat nih gitu kan ya. Alasannya apa ya gitu, kenapa kok semua penilaian itu dari rektorat gitu. Mungkin saya hanya kemarin juga sebenarnya informasi ini sudah disampaikan gitu ya di departemen. Dan kebetulan saya juga mempertanyakan ya, harapan saya gitu ya, panitia juga mempertanyakan juga nih gitu kan. Sebagai panitia, masa sih kerjaannya hanya verifikasi data aja gitu ya. Panitianya kan udah hebat-hebat nih gitu. Dan apakah gitu ya tidak disampaikan kenapa nggak ada peran sama sekali gitu ya penilaian dari panitia ini, gitu aja sih Pak concern saya gitu. Jadi apa ya, kok kayaknya nggak asik aja gitu loh, semua kok diserahkan ke rektorat tanpa panitia punya peran yang besar. Kan di sini juga ada panitia dari WR1 gitu ya, harapan saya bisa dipertanyakan juga gitu, kenapa panitia dari fakultas tidak punya peran apa-apa. Terima kasih Pak Suki. Baik, terima kasih Bu Debbie atas pertanyaannya. Nanti saya coba jawab dan mungkin Bapak Ibu Presiden ini juga silakan menambahkan.
Jadi izin Bapak Ibu Prof, Bu Debi khususnya. Jadi memang kewenangan kami sebagaimana dalam surat keputusan rektor untuk panitia adalah melakukan seleksi, verifikasi dan dokumen dan seleksi asupan publik, Bu. Jadi kalau nanti dirasa pada saat asupan publik ternyata ada asupan publik yang membuat calon dekan itu harus dilakukan penyesuaian kondisi tertentu misalkan ya, apakah itu positif apakah negatif, maka kami akan melakukan verifikasi itu sebelum diserahkan ke Pak Rektor. Jadi sejauh ini yang diberikan kepada kami kemenangannya di situ Bu Debi, mohon izin. Jadi memang berbeda dengan yang sebelumnya kami melakukan proses pemaparan visi misi di fakultas, kemudian melakukan seleksi 5 besar baru dikirimkan ke Pak Rektor. Tapi memang Pak Rektor sekarang sedang membuka sebanyak-banyaknya calon dekan di 5 fakultas dan atas sekolah direktur di tingkat UI yang sekarang ini, dan memang belum minta semuanya biar saya juga menilai gitu. Jadi kita tidak membatasi selama Bapak Ibu yang mendaftar ini lengkap secara administrasi, berkas, dan sesuai dengan syarat umum maupun administrasi, dan sangat eligible, tentu kami akan serahkan Bapak Ibu datanya ke Rektor, dan Pak Rektor berwenang untuk menilai secara langsung dengan pimpinan UI yang lainnya. Itu dari kami mungkin Bu Debi. Bapak Ibu PSCD ini mungkin berkenan menyampaikan tambahan. Kami juga Kalau sudah sampaikan hal ini ya. oh Sudah iya kami iya sampaikan iya. ke Prof. Mahmud, Bu. Sudah sampaikan ke Oh Prof. Mahmud, dan Prof. Mahmud juga menjawabnya ya itu Pak Rektor pengen menilai semuanya juga begitu. Jadi tidak terbatas pada 5 besar atau 3 besar. Begitu. Demikian Bu oh Debi. oh iya, tapi maksud saya oke oke oke. Ya jadi pada prinsipnya karena pinginnya Pak Rektor mengenal semua calon gitu ya Betul. berarti ya. Ya, betul, Bu. Alasannya ya. Ya. Oh, oke oke oke. Baik, tapi minimal ya adalah dari kepanitiaan gitu ya memberikan penilaian. Oke, anyway, nggak apa-apa. Saya Iya, Bu. hanya Baik. ini aja concern kok panitia sepertinya nggak ada peran yang apa ya lebih tajam lah gitu deh untuk Ya, menilai betul, Bu. Ya. calon-calon ini. Ya, makasih Pak Suki. Baik, terima kasih Bu Debi atas asupannya. Silakan Bapak Ibu Prof yang lain mungkin masih ada yang berkenan bertanya atau konfirmasi. Pertanyaan di chat Pak Suki. Oh, ada Bu. Sebentar. Mohon penjelasan apakah eksekutif summary tidak lebih dari 10 halaman atau total. Oh iya, izin Pak Mas Furi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon penjelasan untuk apakah eksekutif summary tidak lebih dari 10 halaman atau total makalah yang maksimal halaman. Jadi untuk eksekutif summary terkait dengan Renstra program kerja visi misi, Pak Mas Puri izin dan Bapak Ibu Prof sekalian, itu tidak ada batasan untuk yang versi lengkap gitu. Jadi tidak ada batasan halaman yang versi lengkap ya. Misalkan Bapak Ibu akan menguraikannya dalam beberapa puluh bahkan ratusan halaman, disilahkan. Tapi pada saat dibuat banyak itu silakan dibuat eksekutif summary-nya hanya maksimal 10 halaman Pak. Jadi maksimal 10. Jadi mulai memaparkan Renstra, visi misi dan program kerja calon dekannya maksimal dalam eksekutif summary adalah 10. Tapi uraian lengkapnya tidak dibatasi Pak Mas Furi. Jadi bebas sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Demikian Pak Mas Furi, semoga sudah menyesuaikan dan sudah jelas. Apakah ada konfirmasi Pak Mas Furi, izin? Pak Mas Furi masih. Terima kasih Pak cukup. Baik, terima kasih Pak Mas Furi. Silakan Bapak Ibu Prof yang lain mungkin berkenan kembali konfirmasi atau bertanya. Bapak Ibu, rekaman ini akan kami tampilkan nanti di YouTube dan atau sosial media Evika jika ada yang belum jelas, dan Bapak Ibu bisa akses juga di laman Evika yang langsung laman pemilihan dekan UI juga bisa Bapak Ibu sama persis gitu ya, dan nanti jika Bapak Ibu sudah proses untuk mendaftar, tahapan-tahapan tadi akan muncul sesuai dengan prosesnya gitu. Dan Bapak Ibu mohon mendaftarkan menggunakan akun Gmail ya Bapak Ibu, yang nanti akan tergenerate otomatis data-data masuk ke dalam biodata calon dekan. Cukup Bapak Ibu, silakan masih ada yang berkenan konfirmasi, bertanya, atau ada tambahan yang lain dari Bapak Ibu PSCD yang lain, Bu Ria, Bu Ati, Bu Hani,
Bu Mega tadi sempat join karena beliau harus menguji jadi izin. Atau Pak Made? Dari saya cukup jelas Pak Suki. Iya. Dari yang lain silakan kalau ingin menambahkan. Cukup, Pak. Iya. Bu Hani ada tambahan? Saya juga sudah cukup, Pak Suki. Baik. Pak Made izin? Tunggu. Cukup. Cukup. Bapak Ibu, walaupun tadi Pak Rektor membuat syarat umumnya tidak harus perawat Bapak Ibu ya. Tadi adalah berpendidikan doktor atau spesialis atau yang disetarakan dengan doktor. Dan itu sebenarnya membuka peluang memang tidak harus perawat Bapak Ibu ya. Sehingga siapapun yang akan mencalonkan diri tentu bebas asal dia eligible secara syarat umum dan administrasi. Cuman kami PSID FIK Bapak Ibu sangat berharap dan berkeinginan ya, sehingga agar yang menjadi dekan FIK adalah dosen-dosen terbaik FIK dan atau iluni terbaik dari FIK gitu. Sehingga monggo disilakan Bapak Ibu yang sudah eligible gitu ya untuk melakukan proses pendaftaran. Sekiranya dalam proses persiapan nanti Bapak Ibu membutuhkan kontak dengan kami PSDD, disilakan bisa kontak kami semuanya di departemen PSDD masing-masing atau kalau ke Iluni ke Bu Ati boleh, sehingga nanti kami akan fasilitasi jika ada kebingungan atau kekurangan berkas atau dokumen yang akan diupload ke dalam sistem pemilihan dekan UI SCID. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ati Hadiko. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Suki atas paparannya dan memimpin diskusinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Suki sudah lebih jelas, gamblang ya, lebih terang gitu dan menjadi penguat motivasi Bapak Ibu semua untuk ikut terlibat di dalam pemilihan calon dekan ini. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin Pak Suki, apakah kita bisa akhiri Boleh ya? izin berfoto Bu, Bapak Ibu, Prof, izin Ya, berkenan on gimana? cam, yang memungkinkan on cam, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya jika dimungkinkan. Kita akan berfoto dulu. Ya. Kami juga, ya, Bapak kami berharap Bapak Ibu yang belum eligible karena mungkin belum S3, mungkin dosen atau ilmu boleh jadi tim sukses gitu ya untuk ngomporin atau menyemangati Bapak Ibu di departemennya atau iluni atau alumni FIK UI yang ingin mendaftar gitu ya. Biar kontribusi kita maksimal buat kebaikan FIK UI di 4 tahun yang akan datang. Baik, izin Bapak Ibu yang masih memungkinkan untuk on cam, disilakan on cam Bapak Ibu, kita akan ambil foto untuk dokumentasi. Cukup mungkin Bu Ati ya. Ya. Izin saya ambil foto Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup. Silakan Bu Ati. Oke. Nah, baik Pak Suki, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang sudah dengan tertib yang mengikuti kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam acara kegiatan sosialisasi seleksi calon dekan FIK UI. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh kami panitia dapat membuat kita termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu semua yang eligible seperti Pak Suki sampaikan dapat mengikuti kegiatan ini dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Dan untuk yang belum eligible dapat memberikan mungkin ide masukan kepada calon yang akan didukungnya begitu supaya akan semakin meriah, semakin seru pemilihan ini. Tentunya dengan kegiatan ini syarat-syarat tadi memberikan peluang kepada kita dan lebih luas kepada teman-teman yang memang akan mengajukan atau ikut berkiprah di dalam pencalonan ini. Demikian mungkin akhir kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya kami menerima ataupun menunggu masukan ataupun informasi-informasi yang memang diperlukan apabila akan ditanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semua.